Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang perempuan pejuang Opu Dayang Risaju. Kalau hanya karena adanya darah bangsawan mengalir dalam tubuhku, sehingga saya harus meninggalkan partaiku dan berhenti melakukan gerakanku. Irislah dadaku dan keluarkanlah darah bangsawan itu dari dalam tubuhku, supaya Datu dan Hada tidak terhina kalau saya diperlakukan tidak sepantasnya. Opu Dayang Risaju, Ketua PSII Palopo 1930. Itulah penggalan kalimat yang diucapkan Opu Dayang Risaju, seorang tokoh pejuang perempuan yang menjadi pelopor gerakan Partai Sarekat Islam yang menentang kolonialisme Belanda waktu itu. Ketika Datu Lubu Andi Kambo membujukannya dengan berkata, "Sebenarnya tidak ada kepentingan kami mencampuri urusanmu, selain karena dalam tubuhmu mengalir darah kedatuan, sehingga kalau engkau diperlakukan tidak sesuai dengan martabat kebangsawananmu, kami dan para anggota Dewan Hadat pun turut terhina. Karena itu, kasihanilah kami, tinggalkanlah partaimu itu." Bustari Busara. Namun, Opu Dayang Risaju rela meninggalkan gelar kebangsaannya serta harus dijebloskan ke dalam penjara selama 3 bulan oleh Belanda dan harus bercerai dengan suaminya yang tidak bisa menerima aktivitasnya. Semangat perlawanannya untuk melihat rakyatnya keluar dari cengkraman penjajahan membuat dia rela mengorbankan dirinya. Nama kecil Opu Dayang Risaju adalah Famajah. Ia lahir di Palopo pada tahun 1880 dari hasil perkawinan antara Opu Dayang Mavelu dengan Muhammad Abdullah Tubarengseng. Nama Opu menunjukkan gelar kebangsaan di kerajaan Lubu. Dengan demikian, Opung Dayang Risaju merupakan keturunan dekat dari keluarga kerajaan Luwu. Sejak kecil, Opung Dayang Risaju tidak pernah memasuki pendidikan barat, sekolah umum. Walaupun ia keluarga bangsawan, boleh dikatakan Opung Dayang Risaju adalah seorang yang buta huruf Latin. Dia dapat membaca dengan cara belajar sendiri yang dibimbing oleh saudaranya yang pernah mengikuti sekolah. Setelah dewasa, Famajah dinikahkan dengan Haji Muhammad Daud, seorang ulama yang pernah bermukim di Mekah. Opu Dayang Risaju mulai aktif di organisasi Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Melalui perkenalannya dengan Haji Muhammad Yahya, seorang pedagang asal Sulawesi Selatan yang pernah lama bermukim di Pulau Jawa. Haji Muhammad Yahya sendiri mendirikan cabang PSII di Parepare. Ketika pulang ke Palopo, Opu Dayang Risaju mendirikan cabang PSII di Palopo. PSII cabang Palopo resmi dibentuk pada tanggal 14 Januari 1930 melalui suatu rapat akbar yang bertempat di Pasar Lama Palopo, sekarang menjadi Jalan Landau. Kegiatan Opu Dayang Risaju didengar oleh Councillor of the Link Masamba. Malangke merupakan daerah of the Link Masamba. Councillor of the Link Masamba kemudian mendatangi kediaman Opu Dayang Risaju dan menuduh Opu Dayang Risaju melakukan tindakan menghasut rakyat atau menyebarkan kebencian di kalangan rakyat untuk membangkang terhadap pemerintah. Atas tuduhan tersebut, pemerintah kolonial Belanda menjatuhkan hukuman penjara kepada Opu Dayang Risaju selama 13 bulan. Hukuman penjara tersebut ternyata tidak membuat jera bagi Opu Dayang Risaju. Setelah keluar dari penjara, Opu Dayang Risaju semakin aktif dalam menyebarkan PSII.
Walaupun sudah mendapat tekanan yang sangat berat, baik dari pihak kerajaan maupun pemerintah kolonial Belanda, Opu Dayang Rijasu tidak menghentikan aktivitasnya. Dia mengikuti kegiatan dan perkembangan PSII baik di daerahnya maupun di tingkat nasional. Pada tahun 1933, Opu Dayang Rijasu dengan biaya sendiri berangkat ke Jawa untuk mengikuti kegiatan Kongres PSII. Dia berangkat ke Jawa dengan biaya sendiri dengan cara menjual kekayaan yang ia miliki.